Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Nah, untuk tanah pertama yaitu tanah orgosol atau tanah gambut, yaitu tanah yang berasal dari bahan induk dan bahan organik, biasanya dari hutan rawa atau rumput rawa. Biasanya tanah gambut ini memiliki ciri-ciri dan sifat yaitu seperti tidak terjadinya diferensiasi horizon secara jelas, ketebalannya lebih dari 50 cm, coklat kehitaman, teksturnya debu lempung, tidak berstruktur, dan kandungan organik lebih dari 30%. Nah, untuk persebarannya itu berdasarkan relief tanah gambut ini, yaitu pertama itu gambut ombrogen, yaitu terdapat di pantai Berawa, mempunyai ketebalan 0, meter sampai 16 cm, terbentuk dari sisa tumbuhan hutan dan rumput rawa. Nah, selanjutnya yaitu gambut topogen. Gambut topogen ini terbentuk di daerah cekungan atau depresi, berada di daerah dataran rendah maupun di pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan dan rawa. Yang ketiga yaitu gambut pegunungan. Nah, gambut pegunungan ini terbentuk dari tumbuhan atau terbentuk di daerah topografi pegunungan, berasal dari sisa tumbuhan yang hidupnya seperti di daerah sedang, vegetasinya sphagnum, contohnya di dataran tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial ini yaitu tanah yang dikategorikan sebagai tanah mineral karena belum mengalami perkembangan lanjut dari bahan bentuk tanahnya. Nah, biasanya persebarannya itu terdapat di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai, dan dataran cekungan atau depresi. Selanjutnya itu tanah regosol. Tanah regosol ini merupakan tanah mineral, tanah muda karena belum menunjukkan adanya perkembangan horizon tanah. Nah, persebaran tanah regosol ini berada di daerah lereng Gunung Api Muda, Gunung Api Muda, dan pada daerah beting dan gumuk pasir pantai. Nah, selanjutnya itu teman litosol. Tanah litosol ini merupakan tanah mineral tanpa sedikit mengalami perkembangan tanah. Tanpa sedikit mengalami perkembangan profil. Nah, ciri utama dari tanah ini ialah dengan ketebalannya lebih kurang dari 30 cm. Keterdapatan tanah ini sering dalam kondisi berasosiasi dengan singkatan batuan besar. Nah, umumnya litosol ini dapat kita jumpai di segala iklim, umumnya di wilayah iklim perbukitan, pegunungan, kemiringan lereng, miring hingga curam. Nah, selanjutnya itu tanah lotosol. Tanah lotosol merupakan tanah yang telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon. Nah, lotosol ini tersebar di daerah beriklim basah, beriklim basah, elevasi antara 300 sampai 1000 meter. Lotosol umumnya berasal dari bahan induk abu gunung api yang menyelimuti bahan batuan induk, tuf, material vulkanis, flexi, batuan beku, dan intrusi. Dan selanjutnya itu tanah gromosol. Nah, tanah gromosol ini merupakan tanah mineral yang telah mempunyai perkembangan profil khas berupa bidang kilir pada kedalaman lebih besar dari 360 cm. Nah, umumnya itu satuan tanah ini itu berasal dari batuan gampingan, margel, batuan lempung, atau batuan vulkanis basah, tersebar di daerah iklim subhumid atau subarid, curah hujan kurang dari 2500 mm per tahun. Nah, selanjutnya itu teman-teman tanah fosfolit merah kuning. Tanah fosfolit merah kuning ini merupakan tanah mineral yang telah berkembang. Satuan tanah fosfolit merah kuning mempunyai rentang sifat-sifat solum yang tebal, tekstur lempung hingga lempung berpasir. Nah, untuk penyebaran itu adalah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujannya lebih dari 2500 mm per tahun. Selanjutnya itu tanah potsol. Tanah potsol itu tergolong dalam tanah mineral yang telah mempunyai perkembangan profil. Potsol mempunyai susunan horizon terdiri dari horizon A dan spot sheet B2H. Nah, untuk perkembangan atau persebarannya itu berada di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 200 mm per tahun tanpa bulan kering, relief pegunungan misalnya di daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Nah, selanjutnya itu tanah ondosol. Tanah ondosol ini merupakan tanah mineral yang telah mempunyai perkembangan profil. Ondosol mempunyai rentang sifat-sifat solumnya agak tebal, warna coklat kelabuan hingga hitam. Nah, untuk persebarannya itu di daerah iklim sedang dengan curah hujan di atas 2500 mm per tahun tanpa bulan kering. Umumnya itu dijumpai di daerah lereng atas dan sekitar kerucut gunung api pada ketinggian di atas 500 meter. Selanjutnya itu Mediterranean merah kuning.
Mediterranean tanah kuning ini merupakan kelompok tanah mineral yang telah mempunyai perkembangan profil. Satuan tanah Mediterranean tanah kuning ini penyebarannya itu adalah beriklim subhumid dengan bulan kering nyata. Curah hujan kurang dari 2.500 mm per tahun di daerah pergunungan lipatan, topographical dan lereng vulkan, ketinggiannya itu di bawah 400 meter. Nah, selanjutnya itu alluvial hydromorph kelabu atau glacial, yaitu tanah mineral yang punya perkembangan khusus sebagai akibat sebagian besar profil tanah dalam kondisi anaerob. Nah, biasanya penyebarannya itu di daerah beriklim humid hingga subhumid dengan kedalaman muka air tanah yaitu lebih kurang dari 1 meter, curah hujannya lebih dari 2.500 mm per tahun. Selanjutnya itu tanah sawah. Tanah sawah ini ditetapkan sebagai satuan tanah yang telah mandiri karena tanah dipersawahkan selama ratusan tahun hingga memperlihatkan perkembangan profil yang khas yang menyimpang dari tanah aslinya. Nah, biasanya tanah sawah ini berada di Kalimantan, Sumatera, Pulau Jawa, dan Papua. Nah, sekian dari yang dapat saya sampaikan mengenai jenis tanah dan persebarannya dan maupun sifat-sifat yang tanah yang telah saya sebutkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.